yang Bapak Iya, nabi bilang. palsu itu siapa? Yang membawa ajaran itu. Iya, memang dia bawa ajaran, memang betul Pak. Tetapi siapa itu serigalanya yang buas? Kalau Bapak mau tahu lebih dalam, Bapak baca ayatnya dalam-dalam, Bapak tanya Yesus, siapa ini Yesus? Begitu. Baik, baik. Oke. Yang pertama saya baca dulu. Lebih dalam sedalam hatimu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sus. Siapa sih serigalanya, Yus? Kata Yesus, ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Ya. Ternyata saya tanya lagi Paulus, "Los, kamu dari mana sih keturunannya?" Kata Paulus, "Aku dari suku Benyamin." Iya, Nah, tapi kira-kira di dalam Bible, apakah ada Matius, Lukas dan sebagainya mengaku keturunan Benyamin selain Paulus? tidak Los, ada. kamu dari keturunan mana sih, Los? Kata Paulus, "Aku dari suku Benyamin, Pak Dalbo." Kan nyambung kan? Iya, tapi Bapak Iya katanya. kembali ke ini yang membawa ajaran. Paulus itu nggak membawa ajaran, Pak. Siapa bilang, Pak? Di dalam Matius 23, 15 kata Yesus lagi nih, nanti saya tampilkan satu-satu Pak. Kata Yesus, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." Siapa sih orang Farisinya? Paulus lagi, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengaruni lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertaubat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Pak Dablo, tolong buka itu dalilnya itu. Apa? Tolong dalilnya yang tadi yang Farisi Saduki itu dibuka, Pak. Kenapa? Yang mana? Yang Bapak tadi bilang Farisi Saduki itu kan dari ayat berapa itu? Tolong dibuka dulu. Di dalam Matius 23, 15. Tampilkan di layar, Pak, biar kawan-kawan di bawah bisa lihat. Ini tahu semua Pak orang. Oh, udah tahu semua, Kau baru tahu. Udah tahu semua. Nah, saya jelaskan tuh. Anda sendiri baru dengar. Ya? Anda sendiri baru dengar. Yang bilang baru dengar siapa, Pak? Dalbo. Tahu dari mana baru dengar? Ini dari saya ini Pak, melihat dari apa gaya-gaya bahasa Bapak saya sudah paham, baru dengar ini. Gaya bahasa mana? Aja. Coba tampilkan di layar Pak Dalbo itu dalilnya itu. Saya di luar kepala Pak. Saya enggak menampilkan data. Ya kalau nggak berani nampilin data jangan dikutip kitab suci orang lain. Bukan dikutip, saya sudah menguasai. Selamat pagi semua. Menguasai tapi tidak memiliki. Pak. Tunggu dulu Bang Julius ya, biarkan dulu nih Pak J selesai. Ya. Tampilkan Apalagi, Pak dalilnya, tampilkan. Itu di dalam Matius 23, 15 Pak. Coba dibaca ulang Pak. Apalagi mau dibaca di situ dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengaruni lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertaubat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Selamat datang di kebetulan Pak. Bapak paham nggak maknanya itu ayat itu? Paham Pak. Kalau paham kenapa Bapak kaitkan ke Paulus, apa kaitannya? Jadi siapa yang dimaksud ini oleh Yesus?
Yang tertulis itu kan jelas Ya, Parisi. siapa yang dimaksud? Kan ini ada orang Saduki nih, orang Saduki, ada ahli Taurat nih, ada orang Farisi nih, ada yang orang munafik nih. Siapa yang dimaksud? Yang tertulis itu Parisi, Iya, Saduki. siapa yang Tahu dimaksud, tahu Parisi Pak? siapa? Parisi Ya, itu adalah kelompok sekte atau aliran dalam agama Yudaisme. Itu tidak merujuk kepada satu orang, Pak. Ya, tunjukkan Dan mereka kepada saya. itulah, Ya, dengar dengarkan dulu, Pak, Pak. dengarkan. Dengar dulu, Pak. Iya, Biar iya, saya iya, terangkan Pak. arti, Iya, arti iya, ayat silakan, itu Pak. ke Bapak. Biar saya paparkan. Karena itu kitab suci saya, Bapak kutip. Bapak interpretasi sendiri. Ini saya Oh, jelaskan, kepikiran, Pak Pak. Dalbo. Saya jelaskan, Pak Dalbo. Yang ditulis di situ ahli-ahli kitab. Itu kelompok orang. Parisi itu sekelompok orang. Saduki itu sekelompok orang. Mereka inilah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ayat itu tidak merujuk kepada Paulus. Bapak baca, pahami sesuai teksnya. Jangan interpretasi sendiri. Baik, Bapak sudah paham ayat ini? Sangat paham. Sangat paham. Apa judul perikopnya? Saya nggak tahu judul berikutnya, tapi saya Masya tahu. Allah. Sangat Bapak paham. tanya ayat kan bukan berikut. Tujuannya aja nggak tahu Bapak. Ajaran sesat. Iya, apa perikopnya kalau paham? Kalau tidak tahu, saya kasih pahamkan. Kasih tahu, Pak. Saya tahu ayatnya, berikutnya. Judul lupa. perikopnya di sini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan Saduki. Di sini Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa Ada ahli Saduki Taurat? juga. Siapa Makanya orang Bapak- Farisi? Ada Saduki juga, makanya Bapak baca ayatnya, tampilkan di layar supaya Tidak ada, Pak. bisa Tidak ada. lihat. Tidak ada Saduki, Pak. Karena di Tampilkan. sini judul perikop, dengarkan, Pak. Judul perikopnya aja kagak nyambung, Bapak ini. Judul perikopnya, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Iya benar, tadi Bapak kaitkan dengan Paulus, apa kaitannya? Kaitannya apa? Bapak mampu tidak? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang ahli Taurat dan orang Farisi siapa? Ya itu, ahli Taurat dan kaum Farisi dan Saduki. Jangan Ya siapa tidak itu, ada Pak? dan Paulus. Paulus ngaku orang Farisi, masalahnya ngaku ahli Taurat. Iya, tapi ayat itu, Pak, merujuk kepada satu kelompok, satu aliran. Iya, sebutkan sebuah namanya, manusia. Pak. Siapa Bukan orang satu Farisi pribadi. menyebutkan? Begini, izin dulu, Pak, ya. Siapa orang Farisi ngaku nih? Aku Matius, contoh, aku Matius, orang Farisi. Kan tidak ada selain Paulus. Paulus menyatakan di dalam Kisah Para Rasul, ya 23 nomor 6. Apa kata Paulus itu? Aku adalah orang Farisi. Betul, Pak. Paulus itu Betul. dari kaum Farisi. Tapi ayat yang Bapak baca itu tidak merujuk kepada satu orang. Saduki itu satu kelompok, satu aliran dalam agama Yudaisme. Selain Farisi ada Saduki. Ada 4 aliran itu, Pak. Kalau Bapak menarik ayat itu untuk Paulus, Bapak ngaco. Bapak memperkosa ayat kitab suci orang lain. Iya, siapa, Pak yang dimaksud Pak Yesus di situ? Siapa, Pak? Yang dimaksud di Bapak situ ya sendiri kaum bingung. Farisi itu. Siapa Ahli-ahli kaum kitab Farisi itu, Pak? yang Siapa? menyalibkan Tuhan Yesus itu. Iya, siapa, Pak? Siapa? Namanya Kok siapa lagi? Kok siapa lagi? Pak? Gini, Pak, kalau saya kasih contoh ya. Iya, Kalau iya, misalnya silakan. di Islam ada NU, ada Muhammadiyah. Di Yudaisme itu ada Saduki, ada Farisi, ada 2 lagi itu saya lupa namanya. Jadi itu merujuk kepada satu kelompok, bukan satu orang, Pak.
Makanya Bapak baca sesuai teksnya, artikan Wah, sesuai baik. teksnya. Anda kan memberikan contoh tuh. Contoh itu, Anda tak kala Anda mengatakan di Islam ada NU, ada Muhammadiyah. Ya. Nah, tak kala ada kisru, ya, tuduhan. Tentu ketua NU atau ketua Muhammadiyah itu angkat bicara, Pak. Siapa ketua NU? Siapa ketua Muhammadiyah? Iya, yang ngomong ketuanya kan. Nah, ketuanya, Paulus itu- makanya siapa di sini orang Parisi, siapa ketuanya? Iya, kalau ngikutin analogi Bapak, Paulus itu bukan ketua Parisi, Pak. Dia itu Ya kalau bukan, siapa itu orang Parisi yang dimaksud? orang Parisi itu ya sekelompok umat seperti NU, seperti Muhammadiyah. Seperti yang tertulis itu, Bapak mengertikannya. Iya, Itu tetapi wilayah tidak menyalibkan ada. Tuhan Yesus. Dengarkan dulu, Pak. Tetapi tidak ada di dalam Bible, Pak, mengaku orang Farisi selain Paulus. Kan begitu? Loh, makanya Bapak nggak ngerti Alkitab, Bapak Oh, nggak ngerti sejarah saya ternyata. Israel. Tapi berani-beraninya Bapak pakai Alkitab. Kalau Bapak ngerti siapa itu yang dimaksud? Siapa orangnya? Ya, udah saya bilang Parisi itu adalah satu aliran dalam agama Yudaisme, satu kelompok orang seperti NU, seperti Muhammadiyah. Jadi bukan satu orang. Makanya Pak, Apakah itu kita itu sakral, Pak. Dengar dulu Pak Dablo. Pak Dablo dengar. Kitab Saya suci dengar lagi. itu bagi penganutnya adalah sakral. Itu firman Allah. Kalau kita mau kutiplah dengan benar. Jangan untuk melegitimasi keinginan kita, pikiran kita. Itu namanya nabi-nabi palsu, Pak. Bang Jargo, Itulah sedikit kerjaan Bang nabi Jargo. palsu. Sedikit aja. Pak Jai, saya boleh tanya nggak Pak Jai? Ada nggak Yesus yang mengatakan, Yesus sendiri yang langsung mengatakan kalau Yesus datang membawa ajaran? Ada nggak? Yesus menggenapi semua firman enggak, Tuhan di perjanjian lama. bahasa saya bukan menggenapi, karena di situ tadi tertulis ya, serigala ini akan membawa ajaran. Ya, jadi kita harus jelas dulu dari awal di sini. Saya mau tahu apakah Yesus pernah memberitakan dirinya sebagai pembawa ajaran. Ini konteksnya akan jelas ya nanti. Bapak ini benturan sendiri. Itu kan Assalamualaikum ngomong warahmatullahi Yesus. wabarakatuh. Dengar, Anda Pak. tahu lah, sudahlah. Dengar dulu. Yang kita bicarakan ini kan perkataan Yesus. Hati-hati kalian akan datangnya nabi palsu. Kalau Bapak nanya begitu ya Bapak nabrak-nabrak sendiri. Bukan, makanya jelas Logikanya. dulu loh Pak. Ya, Bang Imros, saya ada masuk serigala sedikit. nanti yang membawa pengajaran. Ya. Bang Imros, Nah, saya izin masuk ya. sedikit ya. Ya, oke, Jadi oke, gini, jangan. Pak Jai. Kan di situ tertulis. Ini kita berkutip dari satu dalil dulu ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Pertanyaannya, yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan dan terindikasi orang Farisi dan ahli Taurat ini siapa? Gitu loh. Bapak nanya saya, siapa itu? Iyalah iya. Nanya siapa? Ya seperti yang ditulis itulah Pak. Kan di situ Iya. nggak disebutkan. Nah, di dalam Bible menurut Bapak selain Paulus orang Farisi siapa tertulis? Nggak ada. Enggak ada. Kalau yang ada Tuh di enggak pengikut ada, Os. Kok ketawa? Apa yang Enggak. lucu? Kan betul enggak ada selain Paulus. Artinya Dia ayat ini tidak menunjukkan- ketawa, Pak. Dia nangis. Loh, ini ngawur lagi. Orang ketawa dibilang nangis. Dia emang Pak. nangisnya kayak gitu, Pak. 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 Kan Bapak tadi Ya. jawab, yang terindikasi orang Farisi itu hanya Paulus di dalam Bible, betul tidak? Di dalam bile-bile itu nggak satu orang. Pak. Yang ditulis, Bapak bisa baca toh.
Iya, Kaum bisa. Farisi, ahli-ahli Nah. kitab, itu kelompok manusia. Itu Iya, aliran kelompok agama, manusia. Betul, kelompok manusia. bukan satu orang. Nah, tapi kan di situ ada lanjutannya. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Yang sesudah ia bertobat, kamu menjadikan ia orang neraka. Nah, pertanyaannya, yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan dan terindikasi orang Farisi, itu hanya satu orang kan? Siapa, Pak? Coba sebutkan. Di dalam Bible. Walah, ente ini maksa. Itu Saya agamamu cuma- loh dibilang. Dengar Saya Pak, cuma nanya, Itu tapi dibilang- Bapak takut jawab loh. Kenapa nih? bukan takut jawab. Justru saya jawab ini, saya mau ngomong. Dia Baik. bilang kan agamamu. Untuk menobatkan orang kepada agamamu. Artinya itu bukan agama yang dibawa Tuhan Yesus toh. Agama lain kan. Betul. Itu Betul. agama lain. Jadi nabi palsu itu agama lain. Ya, Ngerti Pak ya? ya. Kalau Paulus itu rasul. Rasul Memang- itu artinya perwakilan Tuhan. Dia tidak membawa agama baru. Betul. Dia meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Betul, Nah, betul kalau itu. dibilang agamamu, berarti itu agama baru. Yakin Bapak? Iya betul, memang agama baru. Ya, Agama baru saya, yang dibawa itu agama Paulus. baru, Jadi gini agama Pak. lain. Itu Pak J. nabi-nabi palsu itu. Iya. Jadi gini Pak J. Coba Pak J ini buka Ibrani 6 nomor 1. Apa kata Paulus di situ, Pak? Marilah Apa kita katanya? tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran Yesus Kristus dan kita beralih ke pemahaman baru. Coba Bapak baca di sana. Coba Itu tampilkan, yang Pak, dimaksud dalilnya. Yesus. Itu Tampilkan yang dimaksud dalilnya, Yesus di ayat ini. Ibrani 6 nomor 1 itu Pak. Ya ditampilkan aja, biar semua bisa melihat Pak, Pak. Kalau Bapak Diskusi ada jujur, Bible di sana, terbuka. Bapak jangan manja dong. Gitu loh. Enggak, Pak Jai tadi Gimana? bilang ya, karena ini bacanya Nabi, lalu itu ke agama baru. Ini Bapak memperjelas loh, ya yang dibawa Paulus itu agama baru loh Pak. Orang bertolak belakang semua dengan ajaran Yesus. Coba aja Bapak sandingkan. Bapak Ya. rumuskan satu persatu. Jelas itu Pak. Coba. Jadi di silakan. dalam Ibrani 6 itu berbunyi kan begini, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus Yesus. Nah, apa yang dibawa Yesus? Pertama, Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Yesus membawa ajaran tauhid. Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Tritunggal. Nah, Paulus mengajarkan Tritunggal. Nah, ini yang dimaksud Yesus. Ajaran baru penganut agamamu untuk mentobatkan orang Ibrani dan 6. orang neraka. Ini. Ibrani berapa tadi, Ibrani Pak? 6 ayat pertama. Ibrani 6 ayat pertama. Nomor 1. Itu, ini judulnya peringatan supaya tidak murtad ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, maksudnya? disuruh enggak percaya pula sama Allah. Gimana tuh Pak? Ya bertentangan ya. Dan lagi Pak, Di izin dulu Ben. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat pertama kata Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kenapa Paulus mengajak jangan percaya Allah? Yang mana dulu yang mau kita bahas nih Pak Dablo? Ya, itu Ibrani 6 nomor 1 dengan Yohanes 14 ayat pertama. Oke, Ibrani 6 nomor 1 saya tanya dulu Pak. Ini yang Pak. buka dalil tadi. Pak, Ini- sebentar sedikit Pak. Pak Jai, saya harus gugurkan kalau kita sesuai teks ya. Kalau Bapak mengatakan ajaran baru itu dari agama yang lain dan itu dari Nabi Muhammad, Bapak jangan lupa baginda Rasulullah itu bukan nabi sekedar nabi, tapi Rasulullah juga. Jadi gugur ya, bukan Muhammad ya. Yang bilang itu siapa? Enggak Oh, apa-apa. iya dong. Enggak apa-apa.
Saya nggak Terserah ada dia, bilang yang itu. jelasnya loh. ada data. Kan begitu? Kalau sesuai teks kah? Ya, kalau ada data nggak masalah. Saya nggak ada ngomong agama lain ya dari tadi Betul, kita betul, jujur betul, ya. betul, betul. Ya, Pak silakan, Dablo Pak. ya, Bapak Iya, iya, host betul. kan. Iya, Saya iya. tidak ada singgung agama lain tadi kecuali di Muslim ada NU dan Muhammadiyah. Cuma itu doang. Iya, iya, Di luar itu saya nggak ada ngomong apa-apa ya. iya, iya, iya. Silakan, Pak. Iya. Oke, untuk Ibrani 6 ayat 1 ini kan mari kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Bapak paham nggak asas-asas Paham pertama Pak, tentang asas ajaran pertama tentang yang Kristus dibawa itu? Yesus itu ajaran-ajaran tauhid, termasuk di dalam Markus 29 sampai 31. Oke. Terus? Nah itu dia, itu yang disuruh Paulus untuk meninggalkan. Artinya Yesus yang membawa agama tauhid ini disuruh Paulus meninggalkan, lalu ia mengajarkan ajaran baru, yakni Tritunggal. Paham tidak? Ini yang dimaksud Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 tadi. Lalu di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menjambar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan buahnya lah kamu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus. Dari buahnya lah kamu Ya. akan mengenal mereka. Lalu di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini yang dimaksud Yesus adalah buah. Buahnya itu adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Sementara yang di Paulus ajarkan di dalam Roma 10 nomor 9, setiap orang memanggil Yesus Tuhan akan diselamatkan, kata Yesus. Nah tetapi Yesus menolak di sini. Orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan aku tidak pernah mengenal mereka, nyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu poin di dalam Matius 7, nomor 15 sampai Boleh saya 23. tanggapi? Silakan. Jadi gini Pak, itu ayat-ayat itu semua ada konteksnya Pak. Misalnya yang tadi Bapak bilang, asal menyebut Yesus Tuhan aja diselamatkan, kan begitu? Itu konteksnya itu Pak. Pada zaman Romawi itu, sebelum Kristen meluas ya, pada zaman Romawi itu yang Tuhan adalah Kaisar. Jadi siapa yang berani mengaku Yesus Tuhan, dia itu pasti digorok, dibunuh. Itu konteksnya itu Pak. Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan siapa? Paulus. Oh, Saya itu, bantu Pak. jawab. Paulus di dalam Roma 10 nomor 9 buka. Bapak jangan bantu jawab. Nah, Seolah-olah Bapak tahu. ya karena memang Bapak saya nggak paham tahu itu, kalau Pak. Yesus itu Tuhan. Bapak tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Saya berbicara dalil ini. Iya, Bapak nggak Makanya tahu saya kan bantu kalau jawab Yesus Bapak itu dengan Tuhan. dalil. Kalau bantu yang Bapak jawab, jabarkan tapi Bapak tadi nggak itu tahu. bukan dalil Pak, itu asumsi namanya. Saya nggak tahu, Pak. Kalau Yesus Tuhan, Pak, saya nggak tahu. Ternyata Yesus Nah, Tuhan. ini, Bapak ini katanya tahu, makanya dia mau Kalau saya, bantuin Pak, saya. kagak. Bahkan Yesus sendiri lupa dirinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Jangankan saya, Pak, Yesus sendiri loh Tuhan lupa bahwa sesungguhnya dia adalah ternyata Tuhan. Ada dalilnya Pak. Apa? Ada dalilnya. Yesus lupa bahwa dirinya Tuhan. Ya kenapa saya katakan, kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda tahu kagak? Saya katakan kagak tahu, Pak. Jangankan saya, Yesus sendiri itu lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Kenapa demikian? Kalau memang dia Tuhan, mengapa dia katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Lalu dia katakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini jangan-jangan Yesus ini lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Pak Dablo begini Pak. Iya. Ya, jadi
agar mengerti isi kitab itu, kita harus baca keseluruhan dengan perspektif sesuai dengan kitab itu, Pak. Sudah Pak, sudah puluhan tahun saya baca itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sudah. Nah, kalau Bapak sudah baca tapi pemahamannya masih seperti ini, berarti ada yang salah, Pak. Bapak nggak berdoa dulu sebelum baca kitab. Sudah Pak, Bapak nggak sudah saya minta berdoa. tuntunan Tuhan. Iya, saya minta Pak tuntunan, sudah. Nah, kalau begitu berarti apa yang Bapak minta itu sudah dikasih Tuhan. Iya, saya Bapak sudah baca dikasih. firman, ketika Bapak mau baca firman, Bapak minta ini, Bapak dikasih, dan itulah yang Bapak pahami sekarang. Iya Gitu, Pak, Pak. saya sudah baca Pak. Bahkan tak kalah saya tanya, "Sus, siapa sih Tuhanmu?" Apa kata Yesus? "Engkau harus menyembah Tuhan alam." Loh, siapa nama Tuhanmu? Di dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Makanya Yesus berkata, Pak, "Jangan gelisah hatimu, Pak Jai. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku." Itu kata Yesus loh. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, rumah Bapa, bukan rumah kita. Itu judul perikop. Rumah Bapa. Ya. Judul perikop itu. Makanya kan teman-teman nih, banyak nih yang sering membawa dalil Yohanes 14 nomor 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar utusan. Kenapa? Dia hanya jalan, bukan tujuan. Bukan Selamat cuma utusan, datang di Pak. kebetulan. Yesus itu bukan cuma utusan, Pak. Dia juga perantara, dia juga anak manusia, dia juga korban. Bapak jangan berhenti di situ. Gelar Yesus itu banyak, Pak. Baik, firman dia hidup. utusan, dia juga anak manusia, dia juga perantara, benar. Dia Dia juga juga korban, domba. betul. Iya. Kalau Anda mengatakan dia juga korban, betul. Korban apa? Dia selalu difitnah, dia selalu dihujat. Kenapa demikian? Dia manusia, bahkan dia dikatakan seperti domba di pagi hari, seperti domba yang tersembelih. Itu Yohanes 29. Nah, yang terakhir Bapak jangan lupa bahwa Apalagi, dia Pak? adalah Alfa dan Omega yang akan datang kemudian untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu, Pak. Baik. Jadi Bapak lupa juga. Iya Pak. Ya, Bapak lupa juga. Kata Yesus, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah." Kenapa demikian Yesus berani menyampaikan? Karena Yesus menerima firman. Di Yohanes 17:8, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya." Jadi tidak ada yang keliru, Pak. Kalau Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah." Firman, karena Yesus menerima wahyu sesuai yang tertulis di dalam Wahyu 1 nomor 1 sampai 8. Betul? Wahyu inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan kepada Bapa. Jadi Bapa yang memberikan wahyu kepada Yesus. Makanya Yesus berani mengatakan, "Aku Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah." Ya? Ini sangat jelas. Jadi enggak ada yang masalah, Pak. Makanya Betul, Yesus Yesus menyampaikan, itu adalah "Barang firman siapa Allah." yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengarkan itu bukan daripada Aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus Aku." Lagi-lagi utusan dia. Dia utusan, dia juga firman Allah.
Banyak Pak sebutan Iya. buat Yesus itu banyak. Gini, Bang Darto, kalau Firman kalau Allah. Baik. kalau dia Nah. kalau dia Alpha Omega gini loh, bener nggak dia Alpha Omega? Sama Firman duluan mana dia Pak? Bagaimana? Kalau bener Yesus adalah Alpha Omega, sama Firman duluan mana? Ya dia firman, Bu. Firman itu adalah Allah. Di mana Iya. Alpha Omeganya Yesus? Coba baca baik-baik Iya. Pak. Allah itu Tunggu dulu, ya. firman-Nya sejak awal. Si Yesus itu serupa dengan Allah, Ibu. Apakah Allah pernah ada tanpa firman-Nya? Apakah Tunggu Allah dulu. Kita kaji dulu di ini. Dengar dulu, Pak. Di Wahyu di Saya Wahyu jawab dulu 8 itu. Firman Saya jawab dulu Ibu Alfa dan itu. Omega, Pak. Jangan dulu Ya, saya jawab kemana-mana. dulu itu sebentar. Iya. Jangan kemana-mana dulu. Itu aku Alfa dan Omega. Itu dulu. Iya, dia ada bersama-sama dengan Allah, kan begitu, karena dia adalah firman Allah. Lalu dia keluar dari Allah menjadi manusia, bukan diciptakan. Dia keluar dari Allah karena dia ada di dalam Allah dan dia adalah Allah. Apakah Allah itu pernah ada tanpa firman-Nya? Apakah Allah pernah bisu? Apakah Allah pernah ada tanpa rohnya? Apakah Allah pernah almarhum? Begitu, Bu. Ini ke kemana-mana lagi nih. Silakan Bros, jawab. Ya tadi Bapak. Ya, lanjut aja Bang Darbo, lanjut udah. Tadi dia udah mesong, dia masa dibawanya ke situ. Yang saya tanya Nggak Pak, masalah, duluan nggak mana masalah mau kalau saya tim Bros, nggak masalah. Kenapa? Karena Yesus menerima firman. Apa yang salah kalau dia menyampaikan hal demikian? Ya enggak Pak saya tanya duluan mana sama firmannya dulu loh. Kalau Bapak mengatakan Yesus adalah Alpha Omega, belum lagi nanti Yesus turun untuk kedua kalinya. Di mana Omeganya? Yesus tinggal Dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, yang akhir pada zaman siapa? Sedangkan dia turun yang kedua kalinya. Kok ada angka 2? Dia akan datang lagi, Bu, untuk menghakimi di mana orang yang hidup Omeganya? dan yang mati. Nah, di mana Omeganya, Pak? Ya, dia kan awal dan akhir. Akhir itu nggak berkesudahan, Bu. Nggak berkesudahan, tapi ada angka 2-nya. Iya, dia datang itu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang hidup itu akan hidup bersama dia selama-lamanya di surga. Yang mati Pak, kalau itu yang gini loh Pak, upahnya, nggak Bu. berkesudahan itu nggak mengenal angka Pak, nggak pakai angka dia. tidak pakai angka Ibu. Ibu Oh tidak iya, percaya. nggak pakai angka. Kalau Ibu tidak berarti ibu tidak diselamatkan gitu loh. Oh enggak, coba. Bagaimana? Oh silakan. Alkitab itu jangan kebenaran Bu, tidak mungkin dia itu. Injil itu benar, tidak ada salah. Coba kalian saja ya tidak mengerti. Baik, saya suka ini. Ya, Injil itu saya akui Injil itu dalam kebenaran. Ya, tapi mengakui Yesus Kalau sebagai tidak apa? percaya, mending kalian bahas aja. Kalau kenapa kalian Bukan. tidak mau bahas? Saya nggak pernah bilang nggak percaya. Kenapa kalian kok Al-Quran kalian tidak bahas? Sekarang saya tanya. Oh silakan Anda mau bahas Al-Quran, ada jamnya sendiri, ada waktunya. Tapi sekarang ini untuk diskusi lintas agama. Betul sekali. Anda bilang saya nggak mengerti. Ya, benarkah saya nggak mengerti atau Anda Berarti yang kalian tuh- pengertian Anda saya salah? tanya, Allah tuh Tuhan siapa? Sekarang saya tanya. Oh Allah Tuhan seluruh alam. Allah Tuhan yang mana Tuhan kalian seluruh sembah? alam. Sekarang saya tanya, Tuhan yang mana kalian sembah? Oh kami menyembah. Kami sujud patuh dan taat hanya kepada Allah yang ahad, yang satu, yang Ya, tunggal. Tuhan yang mana? Sekarang ibu saya tanya, Tuhan yang mana kalian sembah gitu loh. Tuhan yang mana? Ya Allah, Kelihatan, dia tidak bukan tidak Yesus. berwujud. Wujudnya Tuhan apa? yang satu, bukan Yesus. Yang Yesus sendiri mengakui keberadaannya bahwa dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang telah mengutus Yesus. Aduh, lucu sekali. Oh lucu, di mana lucunya? Coba di mana nggak Saya masuk tanya, akalnya? Ibu, Anda saya memperkuatkan tanya, Yesus, Tuhan yang mana Yesus hari ini kalian nggak tahu ada di sembah mana. gitu? Tuhan yang mana Hah? kalian sembah? Gitu. Yesus ada di surga, Bu. Allah, Yesus ada di surga. kami sudah jawab tadi. Makanya Bang Bros dengarkan. Bu,
kita membahas sesembahannya. Ya, umat Islam jelas kami menyembah Allah, itu perintah, dalilnya ada. Tuhan yang mana kalian sembah gitu loh. Kalau dia tidak Allah. tidak kelihatan gitu, itu yang Tidak kelihatan, betul Pak Bu. apa Tuhan Allah itu yang- tidak kelihatan. Nabi Muhammad, Jangan dengarkan. Muhammad, kalian mengaku dia Tuhan. Dia tuh Di mana Nabi, kami dia akui Tuhan, Nabi Muhammad manusia itu adalah biasa. Tuhan. Dia tuh manusia biasa seperti kita. Sedangkan Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, ya. Kita pakai data, Bu. Ya, di surah As-Sad ayat 65. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dalil di dalam Al-Quran. Begitu, Bu. Tidak ada umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad. Ya, tak kala Anda bertanya di mana umat Islam menyembah, siapa yang disembah? Allah. Anda mengatakan Allah umat Islam tidak terlihat, sama. Yesus juga mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Jangankan melihat rupanya, wujudnya, suaranya pun kamu tidak dapat dengar. Ini kata Yesus. Kalau kita berbicara Tuhan umat Islam dengan Tuhannya Yesus. Nah, kalau kita berbicara Tuhannya Kristen terlihat karena Kristen mentuhankan Yesus. Kan begitu? Gimana? Tidak mengerti karena itu bukan agama iman kayak kita malah. Coba tunjukkan dalilnya, siapa sesembahanmu. Kita orang Kristen tuh sudah yakin Yesus. Saya nggak nanya Kristen, saya nanya Anda. Tunjukkan siapa Tuhanmu. Tuhan tuh Yesus sudah tuh, dia suruh paling alat, dia satu itu sudah. Kalian tuh Pakai dalil coba, Bu. Pakai dalil coba. Jangan pakai khutbah gereja, pakai dalil. Sekali kalau kalian balik-balik. Ya. Allah, kami jawab Allah sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 14. Muhammad Itu kita pakai dalil coba. Dia kan sudah masuk neraka, kok kalian masih doa dia? Itu ya kalian. Panas pakai asumsi padahal, Bu. Makanya, Bu, kalau ke gereja Bible jangan dikitekin, jangan pamer-pamer rok, dibaca. Bu Rosa, itu tuh baca nggak tuh? Kemana-mana ini, boleh kemana-mana Piknya ini. Ibu Anda Dan itu duduk. dibaca nggak? Kalian tuh aduh susah juga dikasih jelas sampai kiamat. Piknya Ibu Anda Ya, itu dibaca setanya. nggak? Modal congol, Tanya, get kalian tuh Allah out. tuh siapa? Modal congol, get out tuh tulisannya. Ya, saya tanya kau, Bu Rosa, nama Tuhan kamu siapa? Mute dulu, Rati, mute dulu. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus toh. Kita orang Kristen Siapa? yakin. Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Ya terus Yesus tuh Tuhan itu sudah dia. Siapa nama Tuhannya Yesus? Loh, Tuhan Yesus yang mana kayak aduh. Susah. Siapa nama Tuhannya Yesus? Yesus ini bukan ateis, Bu. Dia punya Tuhan, punya sesembahan. Aduh, lucu. Mau tak tampilkan data-datanya satu persatu? Dia- Tampilin Pak, tampilin. Baik. Anda mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan Yesus sendiri mempunyai Tuhan. Coba dibaca di dalam Matius 11:25 atau Lukas 10:21. Tampilin Pak. Dibaca, Pak. Ya tuh. Baik, saya baca. Itu Di kamera dalam buat apa sih, Pak? Matius, Bapak punya Itu data kamera tidak? gunanya kan buat tampilin Pak, biar semua Bapak bisa tampilkan baca. data tidak? Bisa juga tampilkan data Bapak. Kan Bapak punya Bible. Kenapa tidak Ada Bible, ada. Masalah. Punya Bible. Anda punya tertulis Matius 11:25 di situ. Quran Anda ini palsu. Tunggu dulu kau hanya jemaat takut. Matius Kamu hanya jemaat buruk. Coba di Matius 11:25. Matius 11:25. 11:25 sebentar. 11:25. Data dipakai data, bukan panas pakai asumsi. Tuh tulisannya modal congor, get out aja gitu. Saya bacain ya. Silakan Saya Pak. bacain Pak ya. Iya silakan Pak. Judul perikopnya ajakan juru selamat. Ya Ayat betul. 25 nih.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Pertanyaan saya, siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Bapa. Bukan Yesus. Katanya Bu Rosa tadi mengatakan Yesus Tuhan. Pertanyaan Yesus saya, siapa Tuhan. Tuhan langit dan bumi di situ, Pak? Bapa. Bapak, bukan Yesus. Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan sih di situ? Pak Darko, aduh. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada berapa Tuhan? Dia tuh satu. Roh Kudus juga Tuhan, Pak. Oh, ada tiga. Ada tiga Tuhan. Nambah lagi, Hos. Aduh. Nambah lagi. Jadi satu. Katanya Bapak Padahal udah baca Yesus sudah mau Alkitab. menyampaikan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya, satu-satunya Allah yang benar. Di Iya. mana Yesus mengajarkan tiga Tuhan, dua Tuhan? Padahal Anda sendiri yang baca. Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Bapa, bukan dirinya. Kalau Kristen mentuhankan Yesus, itu hal wajar, karena mungkin keterbatasan ilmu atau kemalasan membaca. Kan begitu. Yesus. Nah, Yesus dan Bapa tunggu dulu, itu Pak. adalah Kan di sini jelas bahwa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Allah Bapa. Iya, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ada juga Roh Satu apa? Kudus. Satu hakikat. Pak, Tiga pribadi. di mana dalilnya? Wah, bertaburan, katanya Bapak udah baca Alkitab. Iya, bertaburan, silakan. Kan saya nggak pernah menemukan, Pak, Yesus Bapa itu satu hakikat. Nggak pernah saya temukan, Pak. Kejadian 1. Waduh, kejadian 1 itu kitabnya Musa, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Loh, Mau Alkitab tetap ini berkendali Alkitabnya lagi Yahudi, nih. Pak. Alkitab Kenapa? ini Alkitab Yahudi, Pak. Perjanjian lama ini kita tidak ada ubah, tidak ada tambah, tidak ada kurangi. Masa sih? Tuh, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau ada ya dimarahin. Jadi Kita sama Taurat yang itu punya untuk kita, siapa, Pak? Ya, Iya. Itu Taurat, kitab Taurat itu atau perjanjian lama itu kitabnya siapa, Pak? Yahudi. Lalu kenapa nempel di kitab Papa? Lah, ini kan kelanjutan, Pak. Kelanjutan di mana, Pak? Bahkan tidak sesuai. Tidak ada, Pak, dengarkan dulu. Tidak ada para nabi terdahulu maupun Musa atau Daud memberikan nubuatan bahwa Tuhan akan usul jadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia. Tidak ada, Pak. Banyak, Pak. Di Yesaya, di Mazmur, banyak, Pak. Iya, di mana tunjukkan kepada saya, Pak. Ada di Yesaya, ada di Mazmur. Iya, di Yesaya berapa Bapak itu? Baca Alkitab. Iya, saya paham Bahkan semua, bukan Pak. cuma Tapi tidak lahir ada saya sebagai temukan, manusia, Pak. Pak Dablo. Bukan cuma Hmm. lahir sebagai manusia, bahkan penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Iya, itu di sudah mana, Pak? Di ditulis, mana? Pak. Iya, Ada di di mana? Yesaya. Iya, di mana Ada dia di saya, Pak? Mazmur. Iya, di mana ya saya dulu, di mana, Pak? Saya nggak ada handphone satu Karena lagi. tidak kalau ada nggak, memang, kita- Pak. Ini saya bawakannya saya ya, dengarkan. Ya, Di Yesaya 43 nomor 10 sampai 11. ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebab sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan.
tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada lagi Allah dibentuk, tidak ada lagi Tuhan dibentuk. Nah, Betul, bagaimana betul, di dalam perjanjian baru tiba-tiba Tuhan lahir sesuai yang tertulis di dalam Pak Markus 2 nomor 11. Bagaimana itu, Pak? Nah, Padahal ya saya itu menegaskan sudah diwahyukan, ini firman Pak. Tuhan, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Ya tidak ada Tuhan baru. Kok Yesus ada lagi itu adalah pembentukan? Tuhan. Tidak Nah, ada ini Tuhan dia baru. bertentangan dengan kitab para nabi. Tidak ada yang bertentangan, Pak. Kalau Bapak baca betul-betul. Yesaya 43, Anda baca sendiri, Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Di situ jelas, ya. Di sini jelas, ya, firman, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi, tidak ada lagi pelantikan Tuhan, Pak. Ya, Ya betul, Pak. Tuhan itu akulah cuma Tuhan, satu dari awal. dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Betul, Pak. Makanya dibilang Allah menjadi manusia, kan? Bukan ada Ya, di Tuhan mana baru. tertulis? Di mana? Wah, Di mana, Pak? di Allah mana menjadi tertulis? manusia. Nabi mana yang mengatakan? Apakah ada di Musa atau di Daud dan sebagainya? Di mana tertulis Allah menjadi manusia? Banyak, Pak, di Ini perjanjian kalau kita Matius, kaji Markus, perjanjian lama, Lukas, Pak, Yohanes. dengarkan. Kalau kita kaji di Bible, Pak, perjanjian lama, di sini jelas ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bakang langit pun yang mengatasi segala langit tidak akan dapat memuat Dia. Jadi Allah ini tidak akan mampu, bumi ini tidak akan mampu memuat kehadirat Allah. Bagaimana Anda mengatakan Allah telah menjadi manusia? Nah, di dalam Hosea, aku ini Allah bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Nah, gimana itu, Pak? Coba Bapak kita pakai dalil. Di mana tertulis Allah Elohim nusul menjadi manusia? Di mana tertulisnya, Pak? Oh, banyak, Pak. Saya cuma nggak bisa buka. Satu aja, Pak, satu Saya aja. hitung satu lagi. Satu aja. Bapak punya Bible? Ada. Ya, silakan dibuka, Pak. Ini Yohanes 1 ayat 14. Itu perjanjian baru. Wah, itu firman Tuhan atau bukan? Nah, saya minta perkataan para nabi. Oke, baik. Kita ke Yohanes 1 ayat 14. Baik. Ya. Di sini Bapak harus konsisten ya. Ya. Yohanes 1 14. Bapak harus konsisten di sini ya. Betul, Pak? Ya. Baik, saya ikutin sesuai yang tertulis ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Ayat Elohim. 14, Pak. Kan? Ayat 14. Iya, akan dibaca satu-satu, Pak. Masa langsung saya Langsung ayat loncat, Pak? 14. Langsung ayat Langsung 14. saya langsung 14 ya. Dan 14 firman itu telah menjadi manusia. Siapa nama firman itu, Pak? Baca dulu, Pak. Ya, siapa manusia itu? Baca Yang telah dulu menjadi sampai akhir, Pak. iya saya sudah baca, Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Pertanyaan saya, siapa? Bapak belum ngerti juga ya. Siapa Padahal firman ayatnya itu udah telah menjadi terang-terang manusia? gitu. Saya tanya, Bapak belum Nauzubillah. ngerti juga. Padahal ayatnya sudah terang benderang begitu. Anda sendiri tidak paham ayat ini. Anda sendiri, Pak, tidak paham.
Kenapa Loh, itu demikian? firman Saya langsung itu. digiring ke 14-nya. Memangnya, dengarkan Pak, memangnya Yohanes ini hanya di 14 saja dia tulis. Ngapain di 1, 2, 3, 4 dan sebagainya? Ya udah silakan baca. Baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ini Allah atau bukan, Pak? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Boleh tidak saya ganti Allah itu telah menjadi manusia? Bisa. Bisa. Baik. Di sini poinnya. Apakah Maria melahirkan Allah? Betul. Maria melahirkan Allah. Luar biasa. Jadi membantah tadi di 2 Tawarik ke 6:18 itu bantahannya tadi ya. Maria melahirkan Allah. Lalu kemana kealahannya? Tak kala Yesus disalib, dia memanggil Bapa. Kemana? Kan ada tertulis dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa. Saya nggak nanya itu Pak. Saya nanya kemana kealahannya? Ada bersama-sama dengan dia, tapi Dia berteriak, Pak, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? nah, Bapak ngerti kenapa dia menyebutkan itu? Waduh, saya tanya Pak, kemana kealahannya? Katanya dari lahir, dari kandungan Maria itu sudah jadi Allah. Betul. Tak kala dia disalib, kemana? Yesus berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan aku Saya berkuasa nggak nanya di situ Pak. Pertanyaannya saya ini berdalil Matius 27 46. Kemana? Kan saya sudah jawab, Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya. Saya nggak nanya dia- itu. Dengar Pak. Ketika dia menyerahkan Bingung nyawanya, sendiri dia. ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, disitulah dia bisa mati, karena Tuhan nggak bisa mati Pak. Dia mati lalu masuk ke Pertanyaan alam saya, laut. Pak, apa nggak Dengar nyambung? dulu Pak, Bapak Saya nggak nanya nanya terus, itu, Pak. dijawab tidak mau Masalahnya dengar. saya nggak nanya itu, Anda jawab itu. Itu jawaban saya. Itu jawaban Baik. Alkitab. Kalau Bapak menginginkan jawaban yang sesuai dengan kehendak Bapak, ya jawab sendiri. Jangan tanya Alkitab. Pak, Bapak sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Betul apa tidak? Betul Pak. Yesus itu firman Allah yang Makanya menjadi pertanyaan manusia. saya apa Pak? Pertanyaan apa saya? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tak kala dia disalib, ternyata dia memanggil Allah. Iya betul. Kalau dia Allah itu sendiri, siapa yang dia panggil? Itulah Bapak kalau memang baca kitab suci di perjanjian lama itu sudah tertulis Pak. Eli Eli lama sabachthani. Yesus Saya nggak nanya mengucapkan itu. Bentar, Pak. Yesus mengucapkan itu untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang di sekitar salib itu bahwa nubuat ini sudah ditulis di perjanjian lama di zaman nabi-nabi. Begitu Pak. Bapak Yesus paham di, tidak pertanyaan saya apa? di tiang salib itu pun Yesus masih menyampaikan firman, masih mengajar supaya orang memahami apa yang terjadi, apa yang sedang dia kerjakan, apa kehendak Allah. Itu Pak. Eli Eli lama sabachthani itu Pak, dengarkan. Nabi-nabi di perjanjian lama. Iya, Pak, Jauh-jauh Pak Jai. sebelum penyaliban. Pak Jai, Ya. Pak Jai dengarkan. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berubah lagi. Bukan Allah.
Makanya Yesus adalah padahal Allah. itu, halo Salam. Makanya padahal boy itu kalau baca Alkitabnya jangan separuh-separuh seperti nonton TikTok gitu loh. Silakan Jadi, Pak, baca satu perikop. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi mengenai hal pengajaran sesat ya kan. Tadi Bapak berdebat soal itu tadi pertama. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itu pertanyaan-pertanyaan Bapak itu, ya, itu pertanyaan-pertanyaan Bapak. Banyak kan pertanyaan. Soalnya begini Pak, ya, itu bukan pertanyaan sebenarnya itu Pak. Ya. Ketika Yesus turun ke bumi, itu banyak perumpamaan, ya, perumpamaan yang banyak yang dia bawa Pak. Nah seperti begini Pak, ya, seperti begini. Biar ku bacakan, tolong didengar. Matius 6 Ya, saya dengar. pasal 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, seperti ini Pak, kalau Bapak lagi nanya soal itu, ya, siapa yang munafik? Ya tentu orang-orang yang dibilang Bapak Jai tadi, ya orang-orang yang menyalibkan Yesus. Kan tadi dijawab dari tadi. Jadi Bapak terlalu banyak pertanyaannya. Makanya kalau baca Alkitab itu Pak, jangan separuh-separuh, jangan kayak TikTok. Asal udah kita nonton separuh, ya udah geser. Baik, oke, sudah curhatnya. Saya sepakat Bapak mengatakan itu perumpamaan. Nah, perumpamaan ini siapa? Nah, kan di situ di dalam Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tidak mungkin ini adalah binatang, Pak. Tidak mungkin ini adalah. Tunggu dulu. Sabar. Ini bukan tempatnya kepanasan ya. Di sini saya sepakat dengan Bapak bahwa ini adalah perumpamaan. Tetapi perumpamaannya itu apa? Siapa yang dimaksud itu serigala yang buas? Coba, siapa Pak? Buka mute-nya. Siapa yang dimaksud di situ serigala yang buas? Saya ikutin ke Anda loh. Saya sepakat dengan Anda bahwa ini perkataan perumpamaan. Iya betul. Kan tidak mungkin serigala betulan yang menyesatkan orang lain, tidak mungkin menyesatkan manusia. Nah di sini serigala yang buas itu merujuk kepada siapa-siapa? Ayo. Oke, saya tambahkan ya Pak ya. Tunggu dulu, Chris. Tunggu dulu. Ayo siapa? Nah? Itu memang Siapa bukan yang dimaksud di situ serigala yang buas? Iya, itu bukan serigala betulan itu Pak. Itu kan tadi saya Betul, udah bilang, siapa? bahwasanya itu perumpamaan. Bahwasanya kalau ada orang-orang munafik, mana tahu seperti yang aku bilang tadi, ya kan? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nanti Bapak tanya lagi tuh, siapa yang munafik? Emang tahu kita Pak? Saya bertanya, Bapak pahami siapa yang dimaksud di situ serigala yang buas? Perumpamaan. Saya tahu perumpamaannya. Siapa yang dimaksud serigala yang buas? Ya itulah orang-orang munafik yang menyalibkan Yesus Kristus. Ya siapa? Sosok petanda-petende. Serigala yang buas itu adalah mereka yang menyangkal ketuhanan Yesus. Iya, tunggu dulu. Mau mentuhankan siapapun itu bukan urusan saya. Kita bahas Ya, dulu itu ini. maksudnya Di Matius 7. serigala buas. Ya, tunggu Yang dulu. mencuri domba-dombanya Iya, Allah. tunggu. Kan sesuai yang tertulis kita bahas. Bukan khutbah gereja. Kita di sini sesuai yang data, Pak. Di sini waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, yang dimaksud serigala yang buas ini siapa? Dari garis mana? Dari keturunan mana? Oke, Yang simpel pada aja sekarang jawabannya ini, Pak. Yang 15 itu ada nggak hal pertanyaan di situ Pak? Kan nggak ada. Bapak Bisa- aja yang Bisa tidak menanya- satu-satu nih Kristen ini, satu-satu dulu lah. Jangan Itu bukan hal Kamu Chris, pertanyaan. nanti kau Julius dulu. Itu loh. Di sini Pak, saya sepakat dengan saudara mengatakan ini perumpamaan, betul. Tetapi serigala yang buas itu siapa? Itu kan saya sudah bilang Pak, itu bukan pertanyaan.
Kok bukan ini kan ada dasar Pak, ada dalil. Saya paham. Siapa serigala yang buas? Siapa serigala yang buas? Karena Yesus di sini memberikan warning. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, serigala yang buas ini siapa? Waspada itu belum tentu, Pak. Itu waspada itu Bapak pahami dulu bacaan. Disuruh waspada, Pak. Ya waspada, disuruh hati-hati. Nanti bagi-bagi mulutnya yang congor-congor gitu loh, Pak. Jadi waspada itu bukan. Iya, siapa serigala yang buas itu yang dimaksud Yesus, Pak? Siapa? Siapa lagi? Anda pahami iya, dulu. Anda mengatakan itu adalah perumpamaan, betul. Tetapi Anda tidak mampu menjabarkan perumpamaan itu. Siapa serigala itu? Kalau Anda tidak mampu, Dalbo yang akan menjabarkan. Seperti Bapak ini kalau menanya kayak gitu, Pak. Seperti Bapak kalau tertulis di toilet WC wanita. Jadi Bapak nanti tanya lagi, itu wanitanya siapa? Itu sama halnya aja seperti enggak begitu. Enggak begitu. Itu enggak perlu dipertanyakan karena sudah ditahu, Pak. Nah, ini serigala yang buas siapa? Karena dalilnya ada, Pak. Kita pakai dalil. Serigala yang buas itu kami pahami siapa serigalanya. Ya, serigala kita yang tahu. buas itu yang aku bilang tadi, kan dijawab sama Pak Jay tadi kan. Nah, coba Anda punya bebel. Anda punya bebel, berdua punya bebel. Tunggu dulu, kalian berdua punya bebel di situ? Pak Dalbo. Iya, tunggu dulu Pak. Saya kelarkan dulu ini satu-satu dulu. Jemaat saya mohon tertib. Saya sampaikan di sini jelas tertulis kita diminta waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini yang perlu kita kaji. Siapa sih yang sebenarnya yang diperintahkan untuk diwaspadai? Ternyata serigala yang buas. Siapa serigala yang buas? Itu, Pak. Itu yang akan datang gitu loh, Pak. Pak Julius. Betul. Ini sudah diwaspadai sesuai tertulis. Makanya Pak Jai. Ya, Pak Jai. Ya, kan ini di dalam ayat ini, Pak, kata kuncinya adalah nabi-nabi palsu, kan begitu. Tak Bapak tanya siapa serigala yang buas itu? Ya, nabi-nabi palsu ini kan udah tertulis jelas. Ayat ini sudah menjawab dirinya sendiri. Nah, betul itu. Ya, siapa nabi palsu itu, Pak? Siapa? Ya, nabi palsu. Nabi palsu itu yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Siapa? Nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Pergi Pak Kris, kamu ini jemaat nanti sabar. Siapa nama nabi palsu itu, Pak? Harus jelas. Nah, di dalam Bible itu jelas diterangkan, cuma Anda ini tidak menggunakan akal logika Anda berpikir dan membaca metode yang baik. Padahal jelas yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 7:15, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini nabi-nabi palsu siapa? Ternyata nabi-nabi palsu ini yang dimaksud Yesus adalah serigala yang buas. Siapa serigala yang buas? Ini kalau menjawab itu Pak pakai data, bukan dicocok-cocokkan pakai data kita. Di dalam Kejadian 49, tunggu dulu Pak ya. Di dalam Kejadian 49:27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi rampasannya. Nah, ini di dalam Kejadian 49:27
suku Benyamin yang dikatakan serigala. Siapa yang serigala itu? Siapa suku Benyamin itu? Ternyata Paulus. Kenapa demikian? Di dalam tunggu dulu, jangan kebenaran, karena Anda tidak mampu ya. Di dalam Roma 11 ayat 1. Di dalam Roma 11 ayat pertama, Paulus mengaku suku Benyamin. Itu paham tidak? Dia hanya mampu, di situ jelas nabi-nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Siapa serigalanya itu? Itu kan menjadi pertanyaan, itu yang perlu kita kaji. Nah ternyata saya kaji Pak, saya teliti ya, ternyata di Kejadian 49:27 Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Begitu Pak, kalau berdialog kita harus kuasai datanya dulu. Nah Pak Julius, saya sepakat tak kala Anda mengatakan itu perumpamaan, betul. Kan tidak mungkin binatang menyesatkan manusia, nggak mungkin, itu tidak masuk akal. Nah itu memang perumpamaan, tetapi kita harus pahami siapa sih serigala sesungguhnya. Ternyata di dalam Kejadian itu serigala sesungguhnya itu adalah suku Benyamin. Iya, serigala yang apa itu Pak? Itu kan aku bilang tadi, bukan serigala betulan. Nah, nabi-nabi yang palsu itu Pak adalah nabi yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itulah makanya Yesus sendiri yang bilang begitu Pak. Jelas? Baik, pakai data. Di mana datanya Pak tertulis? Kan udah dibilang Pak Jai tadi, yaitu awal dan akhir. Iya, di mana Pak? Nah, kok di mana? Nah, saya mampu menjabarkan data Pak. Bukan Yesus yang mengaku anak Allah, bahkan Yesus mengatakan saya bukan anak Allah. Ada datanya. Nah, dia mengatakan Pak, aku anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Datanya begini, ada Pak. Begini. Halo. Apa lagi? Ini. Ketika Yesus di muka bumi ini, turun di muka bumi ini, muridnya sendiri mengakui bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Dengar. Ini Matius 8 ayat yang ke 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi paham di situ sampai di situ Pak? Enggak, Pak Julius gini loh. Tunggu dulu Bang Emros, saya kelarkan dulu. Nah, baik, saya tampilkan data-data satu persatu ya. Di dalam Matius 26 63 sampai 64. Tetapi Yesus terdiam. Lalu kata iman besar kepada Yesus, ya, demi Allah yang maha hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias atau anak Allah atau tidak? Apa jawabannya Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah ini Yesus sendiri yang mengatakan aku ini anak manusia. Lalu di mana Pak? Ya. Nah, tak kala Anda membawakan dalil tadi itu tentu bertentangan lagi. Yesus juga mengajak kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya dia tidak jatuh dalam percobaan. Dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu kepadaku. Dia ajak murid-muridnya Pak. Apalagi ini Yesus sendiri yang membantah. Dia tidak mengatakan dirinya anak Allah, dia mengatakan dirinya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bahkan tak kala dia turun kedua kalinya, dia mengatakan di dalam Matius 19:28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Kenapa Yesus menyampaikan hal demikian? Karena memang Yesus itu diutus khusus untuk Bani Israel. Pakai dalil Pak.
Silakan. Ayo, apa lagi? Apalagi Pak? Apalagi yang nggak ngerti Pak? Biar tak bantu terangin. Baik. Siapa namanya Tuhannya Yesus? Kalau untuk Anda ini Pak Jaya, siapa nama Tuhannya Yesus? Nama Tuhannya Yesus. Bapa. Bapa. Jelas tidak kalau Yesus punya Tuhan? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus. Ada berapa Tuhan di situ? Satu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada berapa? Satu. Jadi Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa dan Katanya mau Putra jelasin. dan Roh Kudus adalah Allah Iya, yang saya Esa. tanya, Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus. Oh, ada berapa Tuhan di situ? Ya, tambah 3. Allah yang, ya Pak Dablo, itu pertanyaan TK Pak. Yesus pernah Ya, berkata, pertanyaan TK dijawab juga pertanyaan Gabrul. Kenapa saya Yesus katakan demikian? berkata, Pak. Anda mengatakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Dari mana satunya? dikali Pak, dikali. Saya jawab lagi, saya ulangin. Siapa nama Tuhannya Yesus? Nggak ada pertanyaan lebih bermutu Pak Dablo. Ini membuka cakrawala berpikir Anda bahwa Yesus itu utusan. Makanya saya tanya, siapa nama Tuhannya Yesus? Kan saya pakai dalil, Pak. Tadi kita Bukan udah congor. bicarakan Yesus itu anak manusia, Yesus itu utusan, Yesus itu domba Allah, Yesus itu perantara. Banyak Pak sebutan. Di mana untuk Yesus ketuhanannya, itu. Pak? Di mana? Ya, di mana ketuhanannya kalau begitu? Lah, balik lagi. Atau begini aja, Pak, tunjukkan judul perikop dan sesuai saya tampilkan, tunjukkan judul perikop di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya bisa menampilkan data judul perikop bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba tampilkan. Bahkan Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, coba ditampilkan Pak Dablo. Di dalam Matius 12, 15 dan seterusnya. Di situ Yesus dikatakan judul perikopnya ya, hamba Tuhan. Nah, sekarang Anda bertanggung jawab, tunjukkan kepada saya di mana judul perikopnya adalah Yesus Tuhan. Tadi kan udah kita baca Matius 1 ayat 14, Matius 1 ayat 1. Ini sama Padal Saya minta judul perikop di mana? Oh, Ya judul. sama halnya aku bilang tadi kan, tertulis di Anda tidak mampu menjawab, lalu menyalahkan saya. Pak Dablo. Aneh ini orang dua ini. Bentar. Tidak mampu menjawab, tetapi menyalahkan saya. Yang cerdas ini, yang ganteng ini, yang selalu membaptis pendeta. Gimana ceritanya? Bentar Pak Julius. Pak Dablo kan tanya judul perikop. Kan begitu Pak Dablo ya. Ya, ini mulai cerdas Nah, ini. itu dari pertanyaan Bapak ini menunjukkan bahwa Bapak sama sekali nggak ngerti Alkitab. Kok enggak Itu ngerti sih? pertanyaan yang menghantam muka Bapak sendiri. Kok bisa, gimana ceritanya, Pak? Ceritanya karena perikop itu di Alkitab asli tidak ada judulnya, Pak. Berarti LAI membodohi. Ya, Kok LAI? penipuan LAI begitu. Aduh, Bapak ini. Itu artinya Anda mengatakan- sebenarnya Pak Dablo, pertanyaan itu menunjukkan kualitas Bapak. Bapak nggak ngerti Alkitab. Bilang Semua aja, yang Pak, nggak Bapak- ada. Bentar dulu, Bapak Pak. bilang aja, saya nggak mampu jawab. Selesai. Loh, saya Bilang sudah aja, saya nggak mampu saya jawab, Pak Dalbo. Ini saya jawab. Bapak Jawab. waktunya mendengarkan. Dari tadi Iya, Bapak iya, jawab. saya mendengarkan dengan baik. Saya mau simak perkataan Bapak supaya saya menangkap intinya, apa poinnya yang silakan. berharga bagi saya.
Ya, saya silakan. kesini bukan untuk berdebat, untuk menang-menangan, Pak. Saya mau mengerti juga Ya, betul, Pak. Sama dengan perspektif saya, Pak. kawan-kawan Islam tentang Alkitab. Tapi kalau pertanyaan Bapak seperti itu, Bapak belum layak buka room. Karena Oh, kok Alkitab bisa? yang asli itu tidak ada judul perikop, Pak. Itu ditambahkan Jadi LAI ini oleh... palsu, Pak. Dengar dulu. Atau Bapak ngomong Langsung aja, Pak. Tidak, Anda mengatakan kan LAI yang menerbitkan, Pak. Anda secara tidak langsung mengatakan LAI itu memalsukan, kan begitu? Nah, sedangkan saya menggunakan Bible bukan Itulah, berdasarkan Pak Dablo. bukan Bapak tunggu, itu tak dengarkan dulu. mulai Anda kita. mau dengarkan? Pak Dablo, dengar Saya dulu. menggunakan di sini Bible terbitan dari LAI. Bagaimana Pak maupun Dalbo dari Dengar dulu, Pak Dablo. apa lagi? Bapak bilang Kalian LAI ini. menipu. Itu kan kembali menunjukkan bahwa Bapak nggak ngerti apa-apa. Yang bikin judul Bapak yang perikop bilang, itu bukan saya. LAI. Yang bikin Terus judul siapa yang perikop memberikan itu judul bukan ini? LAI, Pak. Ya siapa? Jadi siapa yang memberikan judul, Pak? Yang mengkanon Perikop. Alkitab ini. Yang mengkanon Nah. Alkitab ini. Di Ya, dalam siapa yang awal- memberikan di dalam- perikop? Siapa? Ini dijawab, Bapak ngomong terus. Oh, udah deh. Ya, Nggak siapa? berguna ngomong sama Bapak. Nggak berguna. Oh, kok ngambek, Ini, Pak? Saya kan Bapak- bertanya siapa yang memberikan judul ini? Gini Pak, saya kan orang kerja, Bapak juga mungkin orang kerja. Kita memberikan waktu kita yang berharga untuk ngobrol, untuk saling memahami, untuk saling lebih dekat, begitu Pak. Tapi kalau Bapak sikapnya begini, Bapak sebagai host, saya kira kita nggak ada gunanya ngobrol. Dan kasihan pendengar kita tidak mendapatkan poin apapun. Jadi terima kasih Pak Dablo, saya sudah Tunggu dulu, Pak. Bapak tidak mampu Terima kasih. menjawab. Saya mau kerja. Bapak tidak mampu Saya menjawab. pikir saya lebih Lalu baik Bapak bekerja. Ya begitu. Saya lebih baik bekerja Aku pun cari mau fakta turun. daripada kenapa tidak lanjut mampu menjawab ngobrol saya? sampai Pada mampu. ngambek nih. Tidak mampu menjawab saya. Kok ngambek? Jangan gitulah Pak J. Saya bertanya kenapa? Kan ada tertulis. Saya menggunakan judul perikop. Ada dua judul perikop. Saya bawa. 50 kali kita udah jawab sama Pak Dalbo pun ya tetap itu juga pertanyaannya. Jadi percuma, Pak. Ya. Iya, di mana jawaban Anda? Jangan kali 50 kali, setengah aja kagak ada. Lari, tidak mampu menjawab. Langsung Pak. Baik, Pak Dalbo. Ini dia pasien selanjutnya. Pak Dalbo, Ya apa? untuk mengerti Alkitab itu kita harus memahaminya secara konteks, Ya. tidak ayat per ayat. Tetapi kita harus melihat secara keseluruhan maksud dan tujuan ayat itu apa. Baik. Walaupun saya bilang begini Pak Dalbo, mungkin kalian itu menghafal ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua ayat kalian hafal. Kalian kuasai itu di luar otak, di luar kepala. Tetapi kalau Alkitab itu tidak bisa, tidak menguasai kalian sendiri, kalian tidak paham apa-apa. Jadi kalian itu membahas Alkitab itu hanya berdasarkan logika. Aduh Pak Kris. Begitu bro. Baik. Ya bro, ya bro. Sudah. Silakan, Baik. silakan Pak Dalbo. Baik. Pahamkan kepada saya siapa Yesus menurut Yesus dan berikan data-data kepada saya. Saya menampilkan data satu judul perikop bahwa Yesus hamba Tuhan. Tunjukkan kepada Baik. saya di mana judul perikopnya Yesus adalah Tuhan. Kita main judul-judulan. Nah, itu yang membuat saudara-saudaramu tadi pada lari kencing-kencing berhadapan dengan pendeta Dalbo. Oh, jadi Anda ini pendeta ya Dalbo ya? Iya, pendetanya pendeta. Oh, oke, berarti saya doakan supaya
apa yang dialami oleh Rasul Paulus, Anda akan alami dan Anda akan menjadi penginjil memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, jangan samakan saya Paulus, Pak. Paulus itu penyesat. Saya bukan penyesat, jadi, Pak. Oke, sekarang gini, kalian ini rata-rata semua ini kan mengklaim dan menjudge bahwa Paulus itu adalah penyesat. Kalian ini kan tidak memahami dasar ajarannya Paulus. Kalian hanya melihat bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Di mana Paulus membatalkan hukum Taurat? Efesus 2 nomor 15. Bro, Yesus sendiri berkata bahwa Efesus 2:15. Baca. Bro, Paulus tidak punya wewenang. Paulus tidak punya wewenang dan kapasitas untuk membatalkan apapun karena semua itu adalah datang dari Allah. Efesus 2 nomor 15. Yesus sendiri berkata bahwa aku datang untuk menggenapi. Makanya sekarang ini saya mau jelaskan siapa itu pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus datang ke dunia ini. Efesus 2:15 baca dulu, Pak. Oke, kita skip dulu. Nanti kita akan ke sana. Oh, nggak mau baca. Lah, ya tinggalkan ajaran-ajaran Paulus dulu. itu kita akan masuk ke sana. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang ini adalah ya, dasar kebenarannya adalah kita harus tahu siapa itu Yesus dulu. Silakan. Yesus itu datang itu sebagai manusia. Jadi naturnya itu sebagai manusia dan sebagai Allah. Jadi dari pembicaraan tadi. Sebagaimana, tunggu dulu. Sebagai manusia, tunggu dulu Pak, satu-satu. Sebagai manusia dan sebagai Allah juga berarti dua dong. Dia punya dua natur. Oh, dua natur. Tertulis di mana itu dia dua natur? Ya, dengarkan dulu. Oh, didengarkan dia dulu. Dia punya dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Makanya di Alkitab juga tertulis bahwa dia anak manusia. Di Alkitab juga tertulis dia anak Allah. Lah. Salah? Oke, kita baca di Markus 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Iya, dibacakan Pak. Markus 1 ayat 1. Semangat sekali Bapak ini. Inilah pelan-pelan Pak, nanti robek. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Anak Allah. Ya. Iya. Yesus adalah anak Allah. Makanya dia dapat julukan anak Allah dan dapat julukan anak manusia karena dia punya dua natur. Nah, kenapa kau wih bro? Kok sepertinya kau lebih paham daripada kami? Saya termangun-mangun Pak. Ini Alkitab sendiri berkata bahwa Yesus Kristus anak Allah. Dan saya katakan kepada Anda, Yesus adalah nama kemanusiaannya. Nama kemanusiaan Allah itu adalah Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah kealahannya. Anda paham sekarang? Sebelum saya lebih paham lagi, Anda buka di Matius 26 63 sampai 44. Matius 26 ayat 63 dan 64. Oke. 63. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah, maksud Anda apa di sini? Akan tetapi aku berkata kepadamu. Baca keseluruhan Pak. Oke. Dulu nanya baca keseluruhan. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan anak manusia. Ternyata saudara-saudara yang terkasih. Oke. Ini anak manusia. Ya. Jadi bro, kenapa Yesus tidak mengatakan dia anak Allah? Tak kala orang iman besar itu bertanya. Nah, oke. Jawabannya gampang bro. Oke lagi. Ketika Yesus kata kepada imam-imam itu, posisinya dia adalah di dunia ini dan dia katanya anak Allah. Iya. Jangankan menjadi Allah Pak. Bro. Dikatakan anak Allah aja Yesus kagak mau. Lah. Ini ayat dalil. Kau ini baca ayat, jangan sepotong-sepotong. Siapa sepotong? Saya tanya. Saya berikan Bapak dalil.
Dalbo, saya tanya. Iya jemaat. Dari Kejadian sampai Wahyu, seberapa banyak Anda mengerti tentang Alkitab? Sudah semua Pak, nanti Sudah tak semua? injilin satu-satu Bapak ini. Oke, sudah semua. Nah, jangan melarikan dulu Pak. Di sini sebentar. Yesus menolak. Sebentar. Anda mengatakan Yesus anak Allah, Yesus itu Allah. Tak kala ditanya ternyata jawaban Yesus, akan tetapi aku berkata kepadanya, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia coy. Nah, jelaskan tadi Markus 1 ayat 1 juga mengatakan bahwa Ini Injil Yesus, siapa anak yang berkata-kata ini? Ini yang berkata-kata siapa? Di Markus siapa yang berkata-kata? Yesus ini langsung yang ditanya oleh imam besar. Tapi Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya, kau yang mengatakannya. Akan tetapi aku katakan kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Dia menolak, dia tidak mengatakan anak Allah Pak, anak manusia coy. Google ya. Tuh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bahas di Markus 5 ayat 7. Lari lagi sana. Markus 5 ayat 7, dengarkan. Dan Ya, saya dengan dengarkan. keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah demi Allah, jangan siksa aku. Ini Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan roh jahat itu. Ayat yang ke-7 berkata demikian, bro. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Iblis tahu bahwa Yesus anak Allah maha tinggi. Iya, tapi tak kala dia tanya oleh petinggi agama, petinggi Yahudi, rabi-rabi Yahudi, apa dia jawabannya? Apa pertanyaan iman besar? Ini petinggi dari Yahudi bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata iman besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab, Sus. Ini ditanya. Oke. Tapi Yesus memberikan jawaban. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku akan Saya bisa menjelaskan. Iya, tunggu. Akan tetapi aku berkata kepadanya, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Kenapa Yesus tidak mengatakan mulai sekarang kamu akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah? Tidak ada narasinya Yesus seperti itu. Jawabannya ada di ayat yang kamu baca itu. Yesus berkata bahwa engkau telah mengatakannya. Kan imam ini bertanya, bro. Coba katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Yesus hanya berkata kepada dia, imam itu, engkau telah mengatakannya. Artinya apa? Yesus meneguhkan apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan daripada sang imam itu, bahwa engkau telah mengatakan bahwa. Artinya begini, secara tidak langsung Yesus katakan bahwa iya, aku adalah Mesias dan aku adalah. Nggak bisa begitu, coy. Di sini Yesus mengatakan, dengarkan gantian. Tak kala Yesus ditanya, kata jawaban Yesus, engkau telah mengatakannya. Artinya, maknanya ini Pak, kau aja yang mengatakan begitu. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Bro, kalimatnya Yesus berkata, bro, dengarkan. Iya. Yesus katakan bahwa engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya. Nah, artinya Tetapi apa? kelanjutannya apa? Artinya apa? Iya, dengarkan dulu. Artinya bahwa Yesus sudah memberikan peneguhan kepada statement para imam itu bahwa engkau telah mengatakan bahwa aku adalah nabi, bahwa aku adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus katakan bahwa mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya anak manusia, coy. Yesus. Ya. Nah, kenapa dia tidak menjawab pertanyaan iman besar itu? Saat itu berbicara dengan para imam adalah sebagai manusia. Makanya dia sebagai manusia engkau akan melihat anak manusia. Dari tadi. Ya, bro. Kok ternyata dia posisinya dalam keadaan manusia.
Makanya saya bilang tadi bahwa Allah itu, Yesus itu punya dua natur. Baik. Natur manusia dan Kira-kira, Pak, saya ikuti Anda. Kira-kira ada tidak Yesus sampaikan bahwa aku ini dua natur, ada natur ilahi, ada natur kemanusiaan. Bahkan saya mempunyai data, Pak, tuh. Data di 2 Yohanes 1:17. Bapak mau jadi antikristus nih? Antikristus adalah mereka yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, itu antikristus. Baik. Anda tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah antikristus, dan Anda adalah nabi palsu, Anda adalah guru palsu, Anda adalah pendeta palsu itu. Dengarkan Chris, dengarkan 2 Yohanes. Dengarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Di sini dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi Kristen ini antikristus dan penyesat. Betul. Betul. Jadi di situ pada jadi tulisannya situ Jadi kemanusiaan bukan itulah Tuhan yang bernama Yesus. Dan tujuan dia datang sebagai manusia adalah proses penebusan. Sikat dia, Ben. Kalau tidak ada kemanusiaannya, bagaimana proses penebusan itu bisa terjadi? Karena memang nggak ada penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa. Berarti sia-sia tadi Bapak bantah dulu. Memberikan Injil selama 2000 tahun lebih ini. Dan siapa Bapak yang ini berkata modal bahwa congor. tidak ada penebusan? Coba saya Bapak ini modal katakan. congor. Coba dengarkan dulu. Siapa yang berkata bahwa tidak ada penebusan? Aduh. Ya dengarkan Pak Pak, Kris. gantian Pak. Pak Kris kan tadi mengatakan bahwasanya antikristus itu orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kenyataannya bahwasanya di Bible tertulis bahwasanya antikristus itu adalah orang yang menolak Yesus sebagai manusia. Nah, termasuk tidak Bapak. ada, bro. Termasuk Tidak- Bapak yang menolak Yesus sebagai Tidak ada manusia. yang menolak kemanusiaan Yesus. Iya, karena mungkin sebentar dulu. Bapak yang Dengarkan. menolak Yesus sebagai Ini sebentar orang dulu. Kristen. Aduh, nggak bisa Jadi diam. orang tidak menolak. Sebagai manusia yang saya teruskan nih. Pak Kris menolak Yesus sebagai manusia dan Pak Kris memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu 2 Yohanes 1:7. Nah, terkonfirmasi oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, Yesus mengiyakan bahwasanya dia juga menolak dipanggil Tuhan. Karena apa kata Yesus? Orang yang memanggil dia Tuhan, Jangan jadi guru palsu kau. orang yang memanggil dia Tuhan akan diusir Guru sama palsu. Yesus. Yesus tidak Orang yang dipanggil. Silakan Bapak aja deh yang ngomong. Di situ Alkitab berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendakku, kehendak Bapa. Jadi jangan kau jadi guru palsu di sini untuk mengajarkan dan menipu banyak manusia. Ya, baik. Makanya Alkitab pertanyaannya berkata, begini, guru palsu Pak itu akan Kris. datang. Kau salah satunya. Bisa diam dulu. Bisa diam dulu. Pertanyaan gantian Pak Kris, bisa nggak? Ini ranah dialog loh. Bisa nggak? Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaan gini, di dalam Matius 7:21 dan sampai 23, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang berdumuat demi nama Yesus itu siapa? Kristen. Nah, Oke. Saya bisa jelaskan sekarang. iya dijawab dulu Oke. pertanyaan saya. Jadi jangan salah persepsi bro mengenai ayat ini. Yesus Enggak katakan bukan orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan mereka akan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Intinya di situ. Apa itu kehendak Bapa? Apakah kehendak Bapak Jadi, menurut Pak Kris? Gimana? Menurut Pak Kris kehendak Bapak apa? Kehendak Bapa. 1. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Di mana Yang itu kedua, tertulis? mengaku Yesus sebagai penebus dosa. Di mana itu tertulis bahwasanya kehendak Bapa mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, kenyataannya di dalam Bible sendiri itu Tuhan Bapa Allah yang berhak disembah menurut Yesus. Di dalam Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dialah kamu harus berbakti.
Satu. Yang kedua, kehendak Bapa itu mengesahkan Tuhannya Yesus, ya ini Bapa di dalam Markus 12 29 sampai 31 dan dibenarkan oleh orang-orang Yahudi. Itu kehendak Bapa. Sementara yang dijabarkan atau dijawab Pak Kris tadi, di mana datanya bahwasanya kehendak Bapa itu menuhankan Yesus. Silakan. Bro, Iya, Bro. ada ayat yang berkata demikian. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu, dan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Alkitab juga berkata, jika semua firman itu ditulis, maka tidak akan ada kertas di seluruh dunia yang cukup untuk mencatat semua firman Tuhan. Makanya itu hal-hal penting-penting saja yang ditulis di Alkitab. Contoh, kenapa itu tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan, tidak secara eksplisit ya, tetapi di dalam ketika menyelidiki setiap rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi itu, maka semua manusia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab dengan jelas dari kitab Taurat, kitab para nabi Bani Israel, dan itu terkonfirmasi dengan para rasul dan murid-murid Yesus sendiri. Iya, baik. Jadi gini, Mereka sendiri yang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan ke semua makhluk. Ya, baik ya, baik. Artinya begini, Pak Kris. Satu-satu dulu Bang Imros, tolonglah. Jadi gini, Pak Kris. Pak Kris tidak menjawab apa yang saya pertanyakan. Kan Pak Kris sendiri yang membawa statement bahwasanya tadi Bapak menyatakan Sang Bapa itulah yang menghendaki Yesus itu dituhankan, kan begitu. Saya pertanyakan dalil itu di mana, ternyata tidak ada. Betul tidak? Bro, Betul Sang tidak? Bapa itu Jawab dulu, betul tidak itu? Akuin dulu. Kalau memang sana Sang Bapa itu dalil Sang Bapa menginginkan Yesus itu dituhankan tidak ada. Silakan. Sementara saya tadi menampilkan dalil di dalam Matius 4 butir 10. Di situ Yesus menegaskan bahwasanya hanya kepada Bapa kamu harus menyembah dan berbakti, bukan Yesus. Betul tidak? Nah, itu yang kembali lagi ke Matius 7 21 sampai 23 tadi. Nah, itu yang dikehendaki Bapa. Sementara Kristen memanggil Yesus Tuhan. Oke, Bro. Nah, bentar dulu. Sementara Kristen memanggil Yesus Tuhan, makanya Kristen itu diusir karena itu bukan kehendak Bapa dan juga bukan kehendak Yesus. Itu kehendak Paulus. Di mana itu tertulis di Roma 10 nomor 9. Jadi Paulus yang mengajarkan itu, bukan Yesus, apalagi Bapak, gitu loh. Gini Bang Kris, Bang Kris, sebelum Paulus itu bertobat dan menjadi hamba Kristus Yesus, itu semua para murid-murid